Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nabila Indasari dari program studi Primary Teacher of Education Fakultas Humanity dengan NIM. Pada kali ini saya akan mereview suatu film yang berjudul Laskar Pelangi pada tahun 2008 yang disutradarai oleh Riri Riza. Film Laskar Pelangi ini berceritakan tentang kehidupan anak-anak miskin Melayu di Desa Gantong, Pulau Belitung 1974 dalam meraih mimpi dan pendidikan pada masa sekolahnya, serta ikatan persahabatan yang kuat di antara mereka. Film ini juga berfokus pada karakter utama seorang anak dari pekerja timah yang saat itu sedang berkembang pesat yang bernama Ikal, yang berusaha keras mengejar mimpinya dengan bersekolah di SD Muhammadiyah Gantong. Pada waktu itu, sekolah dianggap tidak ada gunanya. Percuma sekolah kalau ujung-ujungnya jadi kuli juga, kata orang-orang. Apalagi keadaan di mana Ikal akan bersekolah, kondisi bangunannya sangatlah memprihatinkan. Sekolah SD Muhammadiyah ini merupakan sekolah Islam tertua di wilayah itu. Jadi, seorang guru bernama Bu Muslimah bersama Pak Harfan berniat untuk menghidupkan lagi sekolah itu demi menyelamatkan pendidikan anak-anak tersebut. Di sisi lain, sekolah swasta bernama SDPN Timah yang merupakan sekolah untuk orang-orang menengah ke atas, ibarat bumi dan langit dengan SD Muhammadiyah. Salah satu murid terpandai di sekolah SD Muhammadiyah ini adalah Lintang. Dia adalah anak tertua dari seorang nelayan di daerah pesisir timur. Dari Lintang kita bisa belajar bahwa pendidikan utama dan janganlah pantang menyerah. Terlihat dalam setiap scene, Lintang harus menempuh jarak berkilo-kilometer dan mengharuskannya melewati hewan, yakni buaya. Lalu di scene berikutnya ia berkata, "Aku 4 bersaudara, semuanya perempuan, hanya aku yang laki-laki. Harusnya aku pergi membantu ayahku supaya dapat ikan lebih banyak. Tapi dia malah mengirimku ke sekolah ini karena dia ingin aku mengejar cita-cita. Dari sekolah inilah perjalanan itu kita mulai, Kal. Kita harus terus bersekolah," kata Lintang. Sikap berani pun tertanam dalam diri Lintang ketika ia dipojokkan oleh salah satu dewan juri dalam perlombaan cerdas cermat. Lintang menawarkan diri untuk menjelaskannya di papan tulis dengan hasil yang sama. Di sisi lain terdapat Pak Harfan. Pak Harfan memiliki jiwa berdedikasi yang tinggi. Ia merupakan kepala sekolah yang bersikeras mempertahankan SD Muhammadiyah. Di salah satu scene, teman Pak Harfan terheran karena selain 10 murid di sekolah ini tidak ada lagi adik kelas mereka yang belajar di sana. Padahal Pak Harfan juga harus memikirkan gaji guru. Namun Pak Harfan berkata, sekolah ini adalah sekolah di mana pendidikan agama dan budi pekerti bukan hanya sebagai pelengkap kurikulum. Kecerdasan bukan dilihat dari nilai saja, tapi dari hati, kata Pak Harfan. Lalu scene berikutnya ketika Pak Bakri memilih bergabung di sekolah lain dan mengeluarkan kalimat yang tidak menyenangkan dan membuat Bu Muslimah sedih. Pak Harfan pun berkata, "Kita harus semangat dan gak boleh menyerah. Tugas kita adalah meyakini anak-anak ini untuk berani punya cita-cita." Selain itu juga terdapat Bu Muslimah yang sebenarnya sudah pernah ditawari untuk mengajar di SDPN Timah, tapi dia menolak. Watak Bu Mus, yakni ia rela berkorban, dapat dilihat dalam scene ketika seorang guru bernama Pak Mahmud menanyakan, "Apa yang kau cari di sekolah yang hampir roboh itu? Anak-anak yang gak jelas dan gak cerah masa depannya." Mendengar ucapan Pak Mahmud, Bu Mus lebih memilih pergi dan meninggalkan Pak Mahmud. Mahar merupakan salah satu bagian dari Laskar Pelangi yang memiliki kecerdasan di bidang seni. Ia ditunjuk sebagai ketua dalam lomba karnaval. Mahar mampu membawa teman-temannya mendapat piala dengan menampilkan sebuah tarian yang terinspirasi dari suku Asmat. Dengan kostum ala kadarnya dan koreografi tarian yang lucu, mereka pun tampil dengan percaya diri di hadapan banyak orang dalam lomba karnaval tersebut dan mereka mendapatkan juara pertama. Semester baru pun berganti. Pak Harfan memberikan materi di halaman. Ia berbicara mengenai keteguhan iman. Salah satu pesan yang kuat dari Pak Harfan, "Hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya." Kalimat itu juga merupakan pesan terakhir beliau kepada Ikal, Lintang,
mahar saat sedang menatap piala satu-satunya di kelas mereka, yang kemudian sore harinya ia meninggal dunia. Ketika Bu Muslimah masih berduka dan memilih untuk tidak mengajar sementara waktu, akhirnya Ikal dan Lintang pun memutuskan menyusul semua Laskar Pelangi untuk datang ke sekolah. Lintang sebagai anak yang paling pintar pun memimpin kelas dengan mengajari teman-temannya semua. Lomba cerdas cermat sekecamatan pun dimulai. SD Muhammadiyah berencana juga ikut lomba itu. Dengan beranggotakan Ikal, Lintang, dan Mahar pun berlatih untuk memenangkan lomba. Hari perlombaan pun dimulai. Mereka bertiga cukup kompetitif dalam menjawab soal dan mencuri skor melawan 2 sekolah lain. SD Muhammadiyah pada hari itu memenangkan kejuaraan lomba cerdas cermat. Beberapa tahun kemudian, Ikal pun sudah tumbuh besar kembali ke Belitung dari perantauannya. Di sana dia bertemu dengan Lintang dan mereka pun melepas kangen. Lintang pun mengajak Ikal untuk melihat anaknya yang sedang bersekolah. Semangat belajar yang ditularkan kepada teman-temannya pun kini diberikan juga kepada anaknya. Oke guys, kalau kalian sedang mencari film yang inspiratif dan penuh makna, Laskar Pelangi bisa menjadi pilihan yang tepat. Film ini diadaptasi dari novel terkenal karya Andrea Hirata yang menceritakan perjuangan sekelompok anak di Belitung dalam meraih pendidikan meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Kisahnya mengikuti perjalanan Ikal dan teman-temannya di SD Muhammadiyah, sebuah sekolah kecil yang hampir ditutup karena kekurangan murid. Meskipun dengan fasilitas yang terbatas, semangat mereka untuk belajar tidak pernah surut guys. Film ini banyak mengandung dengan pesan tentang persahabatan, mimpi, dan kegigihan dalam menghadapi tantangan. Selain ceritanya menginspirasi, latar belakang pemandangan alam Belitung yang indah semakin menambah daya tarik film ini. Sangat cocok bagi kalian yang ingin mendapatkan motivasi atau sekedar menikmati kisah yang hangat dan menyentuh hati. Film Laskar Pelangi juga dapat memberikan manfaat bagi para penonton tentunya ya guys, terutama bagi para anak-anak dan calon guru di luar sana yang sedang menempuh pendidikan seperti saya. Dari film ini kita bisa menanamkan nilai kedisiplinan, mengetahui makna persahabatan, mengamalkan perkembangan dan sikap dalam kehidupan, serta berpikiran dalam berperilaku baik. Dan dari film ini kita bisa melihat pesan moralnya, yakni sebagai generasi penerus bangsa kita harus terus belajar dan jangan mudah menyerah, seperti watak yang tertanam dalam tokoh Ikal, Lintang, dan para Laskar Pelangi. Yang kedua, pendidik harus memiliki karakter yang mau mengabdi untuk bangsa Indonesia seperti Bu Muslimah. Yang ketiga, harus memiliki keteguhan dan keyakinan akan prinsip hidup seperti layaknya Pak Harfan. Dan yang terakhir, harus tetap berjuang walau tidak ada lagi sandaran seperti layaknya Lintang yang kehilangan seorang ayah dan bungus. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.